Ini boleh tahu nggak sih berapa harganya untuk pompa oli ini? Nggak bisa terpisah ya Mas ya? Ya, kalau untuk pompa oli sebenarnya ada partial partnya. Untuk yang model-model seperti ini, dia dalamnya seperti rotary gitu ya. Ini partial partnya itu 2.500.000, tapi kalau jarang sekali untuk penjualan partial part biasanya tersedianya dalam bentuk cover teaming seperti ini. Seperti ini? Nah, kalau untuk cover teaming ya harganya kalau yang ada pompa olinya seperti ini itu kisaran barunya antara 3 sampai dengan 7 jutaan. Mobil yang memakai konsep pompa oli seperti ini, itu mobil apa aja Mas? Mobil yang siap untuk dilepas, dijual. Siap. Ada Pak, Nissan Grand Livina yang di sini Pak. Marun lagi. Kemarin kita sudah punya Marun ya Mas Ardi ya? Karena yang kemarin itu belum sempat kita betulin, udah laku Pak. Masya Allah, baik. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Wah. Kita hujan Pak ini Pak? Iya, Alhamdulillah hujan dan kita coba memberikan sesuatu buat kawan-kawan Mas Ardi. Ya betul Pak. Ada yang menarik Mas Ardi, yang gimana? kemarin saya baca di komentar kawan-kawan itu. Apa penyebab oli tidak naik? Oke. Oli mesin berarti ya? Iya benar. Iya. Jadi oli itu kan dia kan sesuatu yang ini ya Pak ya, sirkulasi dan bisanya bersirkulasi itu apabila ada pompa atau tekanan. Oke. Nah kita berbicara masalah oli tidak naik berarti dia ada masalah di sirkulasinya atau di tekanannya. Gitu. Apabila dia indikator olinya nyala-nyala, jadi ada mobil itu kan di mobil ada indikator oli Pak. Betul. Ketika dia indikator oli itu nyala, berarti dia tekanan yang masuk ke switch olinya itu kurang. Begitu. Nah, switch olinya seperti apa? Pause, Pak. Nah, untuk indikator yang ada di speedometer itu yang melaporkan adalah namanya switch oli. Switch olinya tuh seperti ini, Pak. Mungkin dari teman-teman ini adalah switch oli yang universal ya. Iya. Jadi bentuknya ini di sini ada lubang yang masuk dari mesin, oli yang masuk dari mesin. Nah, kemudian di ujungnya sini ada soket. Nah, soket ini yang akan menghubungkan ini ya, laporan dari switch ini masuk ke dalam ECU dan dikirim ke dashboard. Nah, diantaranya ada posisinya Pak. Posisi switch itu ada di sini Pak. Nah, posisi switch itu ada di sini. Ini yang jebol ini. Ini yang lama jebol dikarenakan usia ya. Karena dia nggak mau diputar. Oke, nah kita akan berbicara masalah alurnya dulu Pak. Kenapa dia bisa menyala? Nah, alurnya seperti apa? Jadi kan ada tekanan ya. Nah, tekanan itu dibuat oleh yang namanya pompa oli Pak. Ya, semua baik dia yang freon ataupun oli matic ataupun oli mesin, mereka memiliki pompa oli. Pompa oli itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang dia bentuknya itu menempel di crankshaft di bawah, atau yang menempelnya crankshaft itu di ujung crankshaft seperti ini. Jadi kan ada yang di dalam karter langsung, ada yang di samping. Nah, untuk yang mobil ini QR20 Nissan Serena yang ada di belakang sini, ini sudah kita bersihkan untuk item internal partnya ya. Nah, kita langsung bertuju pada pompa oli. Pompa oli itu di dalam sini ada bentuknya seperti rasio gear, Pak. Di dalam ini? Di dalam sini. Jadi bentuknya seperti rasio gear. Sayangnya kita nggak punya contohnya ya. Iya. Sehingga kita nggak bisa menggambarkan detail seperti apa. Tapi nanti akan kita insertkan. Iya, benar. Nah, ini dia berputar, ini menyesuaikan dengan putaran crankshaft. Ketika crankshaftnya dia berputar, oli ini rotornya ini akan bergerak. Dia bentuknya rotor, akan bergerak, kemudian oli tersebut disap dari bawah sini. Disap dari bawah sini, kemudian karena dia berputar kan, dia akan keluar ke sini. Ini outputnya. Inputnya 2 Mas ya? Nah, inputnya 2. Nah, ini outputnya nih. Oke. Nah, setelah keluar dari outputnya sini, dia akan masuk ke dalam blok silinder. Nah, ini blok silindernya di sini, Pak. Ini lubangnya besar. Lubangnya besar. Tapi ketika dia sudah masuk lubang besar, akan terdistribusikan ke lubang-lubang yang kecil. Kurang lebih lubang kecilnya seperti ini, Pak. Nah, ini. Ini adalah lubang oli. Nah, lubang ini oli yang butuh tekanan tadi ya, pompa tadi ya. Ini adalah yang ke atas, tapi ada juga yang ke samping dan ke bawah. Nah, yang ke samping ini ada namanya switchnya oli ini tadi, Pak. Makanya ketika
oli tersebut pompanya misalnya dia lemah ataupun pompanya dia udah mulai aus sehingga berefek pada lemah tadi, di sini si switch tadi akan melaporkan bahwasanya tekanan oli kurang. Nah, sehingga kalau tekanan oli kurang, dia nggak akan bisa mendorong solenoid yang ada di sini. Sehingga saklar atau switchnya ini dia mengirimkan sinyal bahwasanya dia off. Nah, kalau dia off nanti di sana di speedometer akan nyala warna merah. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi yang nyebar ke samping dan juga ke bawah, itu ada di jalur ke sini, Pak. Turun. Nah, kalau ke bawahnya di sini, kalau teman-teman bisa lihat dan pernah kita jelaskan juga, bahwasanya ini adalah yang masuk ke crankshaft. Oh, ini dia nih. Metal duduk, Mas ya? Ya, ini metal duduknya. Metal duduknya. Nah, nanti di sisi crankshaft sendiri juga ada ini juga. Ada sejenis kayak pelapuk gitu. Itu yang akan menyemprotkan oli. Nah, kita langsung membahas ke yang atas. Ya, atas berarti. Nah, yang atas kan ini seperti ini, Pak. Di sini ada lubang nih. Oh iya, samping ya. Nah, ini samping. Ini akan naik ke atas. Nah, dia tembusnya lewat sini. Nah, nanti ini masuk ke dalam silinder headnya sini. Nah, jalurnya ini tadi akan masuk ke sini. Dan akan keluar ke sini. Kemudian itu akan terhalangi oleh yang namanya solenoid. Ini solenoid ini fungsinya untuk membuka dan menutup, Pak, pintu yang oli. Pintu oli. Nah, ketika dia sudah misalnya sudah on, tapi dia nggak mau membuka, maka oli juga nggak bisa naik sepenuhnya. Seperti itu. Nah, makanya ini fungsinya buat ini, Pak, mengatur ini ya, ada namanya sprocket camshaft intake. Nah, ini untuk memasukkan kalau misalnya buat akselerasi. Kan dapat tekanan yang besar, maka dia akan memajukan timing untuk ininya pembukaan katupnya. Nah, waktu pembukaan katupnya diatur oleh ini sprocket ini. Kalau dia macet, biasanya kampret akan mengendur dan akan bunyi krrrr kayak gitu. Oh iya. Itu macet. Tapi poinnya adalah pengontrol yang oli naik. Ini ada namanya solenoid IVT atau VVTi dan itu namanya sama. Iya benar. Istilah seperti itu ya Mas, untuk mobil-mobil baru ya. Untuk mobil-mobil baru. Nah, nanti oli yang sampai di atas akan kan tadi kan masuk ke sini, Pak ya. Iya. Nah, di sini di oli output ini itu nanti ada namanya satu lagi cover. Nah, cover itu tadi nanti akan meratakan ke seluruh permukaan yang ada di silinder head. Nah, nanti setelah itu oli tersebut akan turun melalui pelumasan-pelumasan yang kecil-kecil. Makanya ketika ada timbunan oli untuk pelumasan yang kecil, lubang-lubang pelumasan yang seperti ini, itu akan mudah tersumbat. Iya. Seperti itu. Nah, itu udah kita bahas di video sebelumnya. Betul. Nah, kemudian ketika customer atau pemilik kendaraan itu merasakan ada indikatornya yang nyala, maka kita kembali kepada jawaban di awal. Itu bisa jadi karena adanya sumbatan. Jadi adanya sumbatan di ini ya, sirkulasinya, sehingga mengakibatkan tekanan itu tidak merata. Atau tekanan lemah, atau mungkin olinya sudah naik sehingga dia telat turun. Yang terjadi pompanya nggak mompa sama sekali, nggak ada yang dipompa, olinya nggak dipompa karena telat turunnya masuk ke ruang karter. Atau yang kedua itu pompanya mengalami kerusakan, entah dia aus atau rusak sehingga dia lemah untuk tekanan. Baik, jadi penyebab oli tadi tidak naik ke atas lebih ke utamanya itu adalah ada yang tersumbat berarti ya? Ya, kemungkinan besar ada yang tersumbat. Kalau untuk yang belakangan ini, mobil-mobil belakangan, untuk pompa oli sendiri kita jarang menemukan rusak. Jarang. Yang terjadi adalah sumbatan. Nah, ketika dia sumbatan itu terjadi, maka si sirkulasi oli itu kan menjadi terhambat, Pak, turunnya ke bawah. Betul. Sebenarnya pompanya mampu untuk memompa, tapi yang dipompa tidak ada, sehingga tekanan yang ada di jalur utama sini itu menjadi sedikit jumlahnya, dan turunnya switchnya di sini menjadi off. Karena dia tidak mendapatkan tekanan dari dalam. Seperti itu. Nah, ini tadi switchnya yang ini. Nah, lubang. Dia posisinya di sini. Oke. Nah, dua hal itu tadi, Pak. Nah, kalau untuk yang pompa kita pernah dapati itu pompa lemah, itu di kilometernya udah di atas 160.000. Jadi karena sebelumnya juga mungkin pernah mengalami yang endapan oli, karena nggak bisa dibongkar di sisi pompanya, dia terassembly jadi satu,
maka harus diganti dengan yang original juga. Tapi karena original nggak ada, dioplos dengan yang non ori. Efeknya tekanannya jadi lemah di putaran idle. Jadi putaran idle itu kan antara 700 sampai dengan 850. Betul. Oli itu tidak atau kurang tekanannya. Jadi si sweet olinya itu mengirimkan kedip-kedip seperti itu. Nah, itu yang terjadi apabila dia dioplos. Tapi kalau ditambahin RPM-nya sedikit saja menginjak mendekati 1000, dia akan mati. Akan mati indikatornya dan tekanannya akan naik. Seperti itu. Iya, Mas Ardi, kalau indikasi ke pompa oli tidak menjadi yang utama ya? Iya, untuk yang mobil-mobil belakangan sih belakangan ya. Nah, ini boleh tahu nggak sih berapa harganya untuk pompa oli ini? Nggak bisa terpisah ya Mas ya? Ya, kalau untuk pompa oli sebenarnya ada partial partnya. Untuk yang model-model seperti ini, dia dalamnya seperti rotary gitu ya. Ini partial partnya itu 2.500.000, tapi kalau jarang sekali untuk penjualan partial part, biasanya tersedianya dalam bentuk cover teaming seperti ini. Seperti ini? Kalau untuk cover teaming ya harganya kalau yang ada pompa olinya seperti ini, itu kisaran barunya antara 3 sampai dengan 7 jutaan. Mobil yang memakai konsep pompa oli seperti ini, itu mobil apa aja Mas? Itu biasanya mobil kalau untuk yang tipe Nissan ya, itu mesin-mesin yang QR. Yang QR? Mesin-mesin QR itu dia menggunakan seperti ini. Kalau untuk mesin HR itu dia ada di sisi panci sebelah bawah. Terpisah ya? Terpisah. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau mesin-mesin lain Mas, sama nggak perlakuannya terhadap konsep Ya, untuk konsep sama. Untuk konsep sama. Jadi ketika dia indikator itu nyala, itu bisa jadi tekanannya dia kurang, atau bisa jadi tekanannya tidak merata. Tekanan kurang atau tidak merata itu tadi dua hal itu tadi. Karena ada sumbatan kah, atau mungkin karena pompanya lemah. Kecuali ada kasus switch yang rusak. Nah, switch yang rusak gitu. Nah, switch yang rusak seperti ini, misalnya ini tadi Pak, jebol. Atau misalnya di sini dia disconnect, itu justru tidak menyala di indikator olinya. Tidak ada laporannya. Malah nggak menyala? Nggak menyala. Karena dia tidak ada yang membuat on. Nah, berarti kalau switch indikator oli ini rusak, pas kita sedang mengonkan, itu udah mati berarti? Udah mati. Oke. Nah, kalau ini harganya berapa? Ini murah Pak. Ini harganya 500 ribuan. Mas ribu? Tapi ada yang universal model-model kayak gini antara 50 sampai 200. Kalau yang original 500. Baik Mas Ardi. Boleh nggak dikasih tahu berapa sih harga varian dari pompa oli ini dari beberapa mobil yang ada di bengkel AHA? Bengkel AHA ya. Nah, kalau untuk yang tipe-tipe QR ya, yang model kayak gini yang tadi sudah kita sebutkan, antara 3 sampai dengan 7 juta barunya. 3 sampai 7 juta? Komplit berarti? Komplit. Nah, ada kalau untuk yang tipe-tipe HR itu yang jadi satu panci bawah itu lebih murah. Lebih murah. Itu maksimal harganya sekitar 3.500.000. 3.500.000 harganya. Itu rata-rata cuma 2 itu sih. Kalau untuk yang dulu pernah kita ganti mobil itu Kijang tahun 97 itu saya beli itu 250.000. Itu terpisah ya? Dia terpisah. Posisi di mana waktu itu? Posisinya ada di bawah crankshaft. Bawah crankshaft. Jadi ketika kita buka panci, dia ada mic-nya itu. Nah, di atas mic-nya itu dia terhubung sama distributor. Distributor atas, di bawahnya ada ini pompa oli. Dan dia yang menggerakkan adalah gear yang di area crankshaft-nya kalau nggak salah itu. Nah, kalau mobil-mobil lain Mas, ini kan banyak juga nih pemirsa AHpedia dari yang bukan Nissan nih. Ya. Ini apa saran buat kawan-kawan kalau terjadi lampu indikator oli menyala? Ya, gitu siap. Jadi lampu indikator oli menyala itu bisa jadi itu tadi 2 hal itu tadi, atau paling enggak yang paling mudah dilihat itu adalah mengecek dipsticknya. Bisa jadi karena olinya habis. Kalau oli habis otomatis tidak ada tidak ada tekanan. Gitu. Dan efek dari oli habis itu gear-gear yang ada di dalam pompa oli Pak, itu akan cepat rusak. Karena kita pernah ini Pak ya, pasti tiap rumah memiliki pompa air. Pompa air itu kebanyakan kalau airnya tidak ada atau airnya habis, itu pompanya pasti akan rusak. Benar. Sama seperti pompa oli. Ketika olinya ini tadi dia lebih sering nyusut, tidak diperhatikan. Kemudian misalnya dia ada sumbatan juga tidak diperhatikan. Pasti pompanya itu akan bekerja tanpa oli.
Nah, sementara dia modelnya adalah rotary, itu akan lebih cepat aus sisi-sisi ininya, camnya. Nah, itu yang mengakibatkan dia sudah tidak presisi ketika dia berputar. Yang terjadi suara juga muncul dan oli juga tidak bersirkulasi. Nah, efeknya adalah item-item partial part lainnya seperti camshaft kena, kemudian piston juga kena, undersash, metal dan sebagainya. Itu mulanya dari olinya habis. Itu berarti penjelasan Mas Ardi ini mirip dengan pompa bensin ya? Ya, pompa bensin itu juga mirip. Jadi umumnya pompa-pompa itu kan memompa, Pak. Iya. Nah, kan kompresor juga sama. Nggak ada gitu ya? Yang di pompa nggak ada. Kompresor juga sama. Kompresor AC itu apabila ini melebar. Iya. Kompresor pompa kan. Kompresor AC itu apabila dia freonnya dia kosong. Kemudian pastikan kalau freonnya kosong, olinya juga akan berkurang, Pak. Ketika freon kosong, oli berkurang. Sementara si magnet AC dia akan ngeklats atau menempel, kompresor akan ikut berputar. Yang terjadi di dalamnya akan timbul aus. Sama seperti itu. Pompa bensin juga sama. Ketika bensinnya dia lebih sering main di low terus, itu lama-lama bensin akan panas, pompanya akan panas, sehingga pompanya juga akan mati. Pompa oli mesin juga seperti itu. Tapi oli matic juga sama. Kalau matic akan lebih berbahaya. Ada nggak sih Mas gejala pompa ini rusak? Oke. Ya. Itu gejala awalnya itu tadi yang pertama ininya indikatornya nyala. Terus yang kedua adalah suara menjadi kasar. Biasanya suaranya seperti suara rantai. Kalau Bapak pernah ini ya. Ini itu mirip dengan suaranya ini nggak? Apa pompa air? Oh, water pump. Beda. Oh, beda. Water pump dia meringik ya. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau untuk yang oli dia lebih kasar. Suaranya seperti kita naik motor, sepeda motor, kemudian kita lepas gasnya kalau motor yang rantai ya. Nah, suaranya seperti rantai itu. Seperti suara timing chain atau kamprat yang mulai mengendur. Kayak gitu. Itu kedua timbul bunyi. Yang ketiga udah pasti nggak bisa mompa naik ke atas olinya. Kalau kita buka tutup oli, yang tutup pengisian oli, di sana tidak muncrat oli. Oh, ini salah satu tes untuk mengecek pompa. Yang pasti kalau di sana indikatornya itu nyala, dia pasti kebanyakan oli nggak mau naik, Pak. Baik, Mas Ardi. Untuk perbaikan sendiri, Mas Ardi, biaya yang dibutuhkan untuk mengganti pompa oli seperti ini berapa, Mas? Ya, ada beberapa varian. Jadi gini, Pak, untuk oli atau pompa oli ini tersendiri itu tergantung posisinya. Kadang kita buka panci bawah, misalnya kayak kita pernah bicara masalah kijang ya. Iya, benar. Itu kita buka panci bawah saja. Pompa olinya sudah terlihat. Kalau pompa olinya sudah terlihat itu rata-rata sih di bawah 1 jutaan. Nah, tapi kalau untuk yang cover timing, posisi cover timing ini kalau boleh kita ilustrasikan. Ya. Gini, Pak ya. Nah, ini kawan-kawan, Mas Ardi coba mengilustrasikan di mana posisi cover timing tadi. Ini depan. Tapi nggak harus sempurna, Mas. Ya. Kurang lebih gini. Ya. Oke. Kemudian cover timingnya. Di mana cover timingnya? Seperti ini. Nah, ini Pak. Untuk cover timing kan posisinya di sini ya, di samping sini ya. Ya. Terkadang ada beberapa cover timing itu. Saya ambilkan satu lagi, Pak. Ya. Ini ada pengunci bawah. Oh, ini bawah nih. Sisi sebelah bawah. Nah, ini kan ada 2 baut ya. Di sini ada 2 baut. Ya, betul. Nah, ini dia akan bersinggungan dengan baut yang ini. Benar. Nah, cover timing itu seperti ini. Kalau misalnya dia pompanya ini, pompanya di sini, kan secara logika kita cuma buka sebelah sini aja. Benar. Kenyataannya untuk mobil ini kita harus buka sisi bawah dulu. Karena tadi ada bautnya. Iya, ada bautnya nih. Ya. Jadi pas posisi seperti ini kita harus melepas yang bawah dulu. Nah, untuk yang model pompa olinya ada di cover timing, itu tergantung posisinya dia terikat sama panci bawah atau enggak. Kalau terikat sama panci bawah, maka untuk melepas ini engine mounting harus dilepas dulu. Kemudian sisi sebelah bawah harus dilepas dulu baru dapat cover timing. Itu paling enggak jasanya ya sekitar 1,5 jutaan. Sampai dengan 2,5. 2,5. Baik. Mas Ardi, ini kan Mas Ardi tadi cerita kalau untuk pompa oli sebenarnya nggak sering terjadi kerusakan ya. Ya. Nah, tapi
untuk kawan-kawan atau kita yang menonton di YouTube AHA Channel, itu saran berapa ribu kilometer, berapa ratus ribu kilometer kita harus memperhatikan, atau dia sampai ada yang 250 km tapi tidak pernah rusak? Ya, saya pernah bongkar mesin yang umurnya kalau dibilang ya udah ini ya, udah lumayan tinggi. Ya mungkin mobil-mobil di luar sana tentunya ada yang sampai 1 juta kilometer mungkin ada. Iya betul. Kita pernah membuka yang 300.000 kilometer itu, kita cek tekanan pompa olinya, itu masih aman, Pak. Masih aman. Mau kita tunjukkan alat ini enggak? Alat untuk tekanan pompa oli enggak? Boleh ya? Ayo. Tadi sampai mana, Pak? Tes. Mas mau menunjukkan tes untuk pompa oli itu masih bagus atau enggak tekanannya? Oh. Iya. Kok lali aku? Nah, untuk mengetes seperti ini ada alatnya. Ini ada alat tester untuk kompresi tester ya. Tapi ini dikhususkan untuk oli mesin dengan banyak bracketnya. Bracket untuk yang masuk ke dalam ini. Jadi dia bentuknya sih secara ulir dia sama dengan switchnya, Pak. Oh, nanti dimasukin melalui apa, Mas? Jadi switchnya dilepas. Oh, switch. Switch olinya dilepas. Ini sebagai pengganti ya. Kemudian kita pasangkan yang sesuai dengan ukuran switch oli ya. Ininya ukuran switch olinya. Nah, nanti setelah dipasangkan di sisi sebelah sini, Pak Taufik. Iya, betul. Nah, ini nanti dilepas, kemudian dipasangkan. Nah, kita baca. Biasanya kalau untuk idle itu tekanannya harus di titik yang warna hitam ini, Pak. Oh, malah di bawah ya? Tapi ini lumayan nih, Pak, tekanannya. Paling nggak kalau dilihat kan dia secara barnya mendekati 1 lah ya. Iya. Secara barnya 1 bar ya. Ini, kalau untuk PSI-nya mungkin di kisaran ini berapa ini? 20, sekitar 10-an, 10 sampai 20 PSI. Tapi kalau dari barnya dia paling cuma mendekati 1 di titik yang warna hitam itu, Pak. Betul. Nah, itu kalau idle itu paling nggak ini jarumnya naik sedikit. Nah, itu tandanya? Tandanya dia bagus tekanannya. Tapi kalau tekanannya nggak bagus, seperti yang indikator olinya kedip-kedip pada waktu idle itu, idle itu di RPM 700 sampai 850, itu dia sama sekali nggak mau naik jarum tekanannya ini, karena dia nggak mendapatkan tekanan oli. Iya, benar. Seperti itu, Pak Taufik. Ini adalah alat ukurnya. Jadi kita untuk menyatakan olinya atau pompa olinya itu masih berfungsi atau berfungsi atau enggak, itu adalah kita melakukan pengukuran tekanan. Ada alat ukurnya. Berarti kalau ada customer yang mengalami masalah indikatornya berkedip, yang pertama Mas lakukan pengecekan apa, Mas? Yang pertama adalah oli mesinnya dulu dipastikan. Kalau misalnya oli mesinnya ada atau tidak ya? Ada atau tidak, baru kita buka tutup ininya, tutup pengisian oli. Kalau dia olinya mau muncrat naik, maka kemungkinan besar dari switchnya. Switchnya yang melaporkan error. Tapi kalau dia nggak naik, maka kita lanjutkan dengan pengukuran. Pengukuran dulu ya? Nah, pengukuran di switch olinya kita lepas, sekalian kita ukur kinerja switchnya. Jadi mengukur kinerja switch itu dengan memberikan tekanan. Ini. Nah, dengan kita memberikan tekanan ini, Pak. Ini bisa disemprot pakai angin, pakai air gun itu. Dan nanti di sini dia terhubung atau tidak. Harusnya ya. Harusnya. Nah, kemudian kita ukur ininya, tekanan oli yang melalui lubang tekanannya itu tadi. Kita lepas, kita kasih ini ya, selang ya. Selang ya. Ini adalah selang untuk menghubungkan antara tekanan sampai ke mesin sana. Betul. Karena kalau nggak panjang nggak nyampe, Pak. Iya, benar. Seperti itu. Nah, sesuai tadi kalau misalnya dia idle-nya itu tadi dia mau posisi di hitam ini, maka dia aman. Kalau misalnya idle-nya mau di hitam, pasti kalau digas dia akan naik. Nah, nanti tinggal kita baca aja speknya kalau untuk mobil-mobil itu di RPM 2000 tekanannya berapa seperti itu. Nanti ada di ini, Pak, Mbah YouTube, Pak. Mbah Google, Pak. Jadi tidak serta-merta hidup, ini bongkar mesin. Enggak. Kita harus investigasi dulu. Karena kita kalau langsung mengatakan harus bongkar mesin, antara customer yang dirugikan atau kita yang dirugikan, Pak. Jadi semuanya ada yang rugi. Ya nanti kalau sembuh, kalau enggak, kita salah pekerjaan malah nanti. Baik, oke. Ya, untuk tambah lagi, Pak Taufik, yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah kayak filter oli. Betul. Kita melupakan satu hal ini, tapi
memang jarang sekali terjadi, tapi mungkin ada beberapa kali terjadi kayak misalnya mobil sering ganti oli mesin, filter olinya nggak diganti sekalian. Oke. Nah, tadi kita pernah membahas yang ini Pak ya, yang jalur oli ya. Jadi jalur dari pompa oli tadi kan masuk ke sini Pak. Betul. Tapi sebelum masuk ke pompa olinya dia melewati filter. Oke, ini filter ya. Jadi semua kayak oli, kayak pompa ini ya. Pompa bahan bakar ya. Iya. Itu kan kalau mau disedot kan dia kan ada filternya. Betul. Sama seperti ini. Ketika dia filternya ini tadi dia mengalami sudah mampet, itu juga bisa mengakibatkan si pompanya itu bekerjanya keras, sehingga yang dipompa pun juga olinya sedikit kapasitasnya, yang terjadi indikatornya itu nyala. Jadi buat teman-teman kalau misalnya jadi buat teman-teman misalnya ganti oli mesin, sebaiknya diganti juga dengan filter olinya. Itu langsung atau harus 2 kali ganti oli itu gimana Mas? Nah, melebar dikit. Kalau untuk penggantian oli mesin tergantung filter olinya Pak. Jadi kan ada filter oli yang penampangnya itu lebar ya. Benar. Diameternya lebar. Iya, betul. Untuk diameter lebar itu cc-nya 2.500-an biasanya. Itu bisa buat 2 kali ganti oli mesin. Gitu. Tapi kalau yang untuk yang kecil-kecil, yang modelnya ukurannya segini, ini masuknya kecil. Ini meskipun dia cc-nya 2.500, tapi dia filternya kecil. Nah, itu setiap penggantian oli sebaiknya diganti. Oke, kawan-kawan. Jadi ini masukan baru ya. Bukan berarti sebuah bengkel itu ingin menjual produk ya, ganti gitu ya. Tapi dia juga ingin menawarkan bagaimana mobil kita lebih baik ya Mas ya? Ya, betul Pak. Seperti itu. Yang ekonomis lebih baik dan juga awet ya. Awet. Seperti itu. Ya, baik. Ada lagi Pak Topik? Sudah? Sudah ya? Sudah cukupkan untuk ini teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau umpamanya like dengan video ini, di like dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.